Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai mikrotomi untuk mata kuliah Psikohistoire Teknologi yang diampu oleh Bapak Purwanto SSI dan Bapak Burhanuddin MSC. Next. Untuk anggota dari kelompok 10 sendiri itu yang pertama ada Nas Hafid, yang kedua ada saya sendiri Malik Abdul Fadli, yang ketiga ada Retno Fiona, dan yang keempat ada Yulia Pradita. Next. Untuk pengertian mikrotomi akan dijelaskan oleh Saudari Retno Fiona, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu mikrotomi. Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Umumnya, mikrotomi ini diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin, sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Untuk memotong jaringan ini diperlukan mikrotom. Selanjutnya ada bagian-bagian mikrotom. Secara umum, suatu mikrotom ini memiliki bagian-bagian terpenting, yaitu yang pertama ada skala pengatur ketebalan sayatan, terletak pada bagian atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Selanjutnya ada pisau mikrotomi, ini merupakan komponen yang menentukan kualitas sayatan. Selanjutnya ada pegangan blok jaringan. Komponen ini menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang akan disayat. Lalu ada pengatur jarak, fungsinya untuk mengatur jarak antara blok jaringan dengan mata pisau. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis mikrotom. Yang pertama ada rotary mikrotom. Rotary mikrotom ini atau mikrotom putar ini bekerja menggunakan suatu tuas pemutaran 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah, serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Mikrotom ini dilengkapi dengan pisau khusus yang dapat memotong blok parafin dengan ketebalan mencapai 2-3 UM. Dan mudah digunakan pada hampir semua jenis potongan jaringan, baik jaringan yang bersifat keras, rapuh, ataupun berlemak. Selanjutnya ada sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi tetap. Kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Pada jenis lain, blok parafin yang berada pada posisi diam dan mata pisau yang bergerak memotong blok. Mikrotom jenis ini digunakan untuk memotong blok jaringan, sloidin, dan blok parafin berukuran besar. Selanjutnya ada rotary proking mikrotom. Ini umumnya digunakan dalam kriostat, bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas, sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan mikrotomi. Next. Sebelum melakukan mikrotomi, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kemampuan praktikan dalam menggunakan mikrotom. Yang kedua, menjaga kondisi mikrotom tetap dalam kondisi baik dengan melakukan perawatan rutin. Yang ketiga, kunci utama dalam proses pemotongan dengan mikrotom adalah pisau yang digunakan. Pastikan pisau dalam keadaan bersih dan tajam. Hindari pemakaian satu pisau dalam jangka waktu yang terlalu lama. Yang keempat, rekatkan blok parafin pada holder dengan mempergunakan spatula atau skalpel. Letakkan tempat duduk blok parafin beserta blok preparat pada tempatnya pada mikrotom. Yang kelima, persiapan water bath atau wadah berisi cairan hangat dengan temperatur 40-50 derajat Celcius. Yang keenam, pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Blok yang dingin akan mengeraskan blok dan mempermudah untuk menghasilkan pita jaringan yang tipis. Yang ketujuh, persiapan sengkelit atau kuas. Next. Sebelum melakukan mikrotomi, selanjutnya slide sebelumnya, pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat
Proses fiksasi merupakan proses paling penting untuk dapat menghasilkan detail morfologi jaringan yang baik. Proses fiksasi yang kurang sempurna dapat menimbulkan kesulitan proses pemotongan dan akan menghasilkan kelainan morfologi. Yang kesembilan, tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Posisikan jaringan pada posisi yang dapat meminimalisir terbentuknya lipatan. Yang ke-10, sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara mengelap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan cilol. Mikrotom wajib selalu diminyaki untuk mencegah kemacetan. Yang terakhir, tidak boleh ada gelembung udara yang menyebabkan tidak terbentuknya pita saat dipotong dengan mikrotom. Next. Teknik mikrotomi troubleshooting saat melakukan mikrotomi. Next. Untuk mendapatkan jaringan yang baik, harus melalui 2 tahap pemotongan yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, tahap pemotongan kasar, dan yang kedua, tahap pemotongan halus. Kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti jika tidak dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan yang mengakibatkan sulitnya proses pengamatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada teknik pemotongan. Yang pertama itu pemotongan kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan. Tujuannya adalah untuk membuang kelebihan parafin yang menutup jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita yang utuh. Pada pemotongan kasar, mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tebal, yaitu pada 15-30 mikron. Ketelitian yang tinggi diperlukan agar tidak menimbulkan artefak pada pita jaringan. Pastikan blok jaringan sudah disetting di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal. Hal itu akan membuat blok pecah dan merusak jaringan. Next. Berikut adalah hasil pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga di blok menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Bisa dilihat. Oke, next. Selanjutnya ada pemotongan halus. Proses potong halus ini bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Pada pemotongan halus, blok harus didinginkan terlebih dahulu untuk memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Ketebalan pita jaringan untuk jaringan hasil pembedahan rutin ialah 3-4 mikrometer. Idealnya, hasil pemotongan yang baik akan saling menempel satu sama lain membentuk pita dengan ketebalan yang sama. Namun, pita yang terbentuk dapat memiliki ketebalan yang bervariasi, meskipun dipotong pada skala yang sama. Variasi ketebalan pita jaringan ini dipengaruhi banyak faktor, seperti suhu, sudut penempatan pisau, kecepatan pemotongan, dan juga pengalaman teknisi. Next. Berikut adalah hasil pemotongan dengan pisau yang kotor dan kurang tajam. Tampak garis-garis hasil pemotongan pada pita jaringan. Bisa dilihat. Next. Oke, selanjutnya adalah penyebab kegagalan proses pemotongan dan solusinya. Yang pertama, pita atau gulungan paralel menggulung. Penyebabnya itu bisa jadi karena potongan tidak tersambung, dapat diatasi dengan potong blok hingga paralel. Yang kedua, pisau tumpul, dapat diatasi dengan mengganti pisau atau menggeser pada bagian yang berbeda. Yang ketiga, kelebihan parafin. Solusinya dapat dipotong kasar kelebihan parafinnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya listrik statis pada pita sehingga pita menggulung ke atas. Solusinya, lembabkan udara di sekitar area pemotongan, hindari penyebab listrik statis, dan tempatkan lembaran pengering dekat mikrotomi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada potongan yang tebal dan tipis. Penyebab yang pertama yaitu parafin terlalu lembek untuk jaringan. Yang kedua, sudut pemotongan kurang tepat. Yang ketiga, pisau atau blok longgar saat dijepit. Dan yang keempat, kegagalan mekanisme mikrotomi. Untuk solusinya, yang pertama, dinginkan blok
atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras atau paraplastin. Yang kedua, atur ulang sudut pemotongan. Yang ketiga, perkuat penjepit. Dan yang keempat, lakukan perawatan, lumasi, dan kalibrasi ulang mikrotom. Lanjut. Dan yang ketiga, ada potongan tidak akan membentuk pita. Penyebab yang pertama, ada parafin terlalu keras untuk dipotong. Solusinya, tanam ulang pada titik leleh parafin yang lebih rendah. Yang kedua, robek di tengah pita. Solusinya, bersihkan pisau dari sisa parafin dengan kain yang diberi sedikit silol. Dan yang terakhir, ada penyebab sudut pemotongan kurang tepat. Solusinya, atur ulang sudut pemotongan. Lanjut. Dan yang terakhir, ada jaringan tidak terpotong sempurna. Penyebab yang pertama yaitu proses integrasi jaringan dengan parafin tidak sempurna. Solusinya itu ulangi proses blocking. Yang kedua, jaringan ditanam pada posisi yang salah. Solusinya, ulangi proses penanaman. Posisikan jaringan dengan tepat. Dan yang terakhir, jaringan hanya terpotong di permukaan. Solusinya, posisikan ulang blok, potong lebih dalam. Dan selanjutnya ada potongan lebih sering menggulung dibanding menjadi pita yang datar. Penyebab yang pertama, pisau tumpul. Yang kedua, sudut pemotongan tidak tepat. Yang ketiga, pemotongan terlalu tebal. Solusinya, gunakan pisau yang baru, atur ulang posisi pisau, kurangi ketebalan pemotongan. Oke, baik. Mungkin sekian saja materi mengenai mikrotomi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketikkan saja pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.